Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlinda Deran. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya guru pendidikan agama Katolik di SD Fangiono 1 Sebuku, Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini, saya melakukan praktek pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 4 SD dengan materi menghormati orang tua. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya peragakan. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat, mohon masukan dan saran untuk perbaikan pada pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih. Siap, beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang, kawan-kawan. Selamat siang semua anak-anak. Siang, Bu. Kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Siap, Bu. Semangat ya. Oke, kita terus semangat dulu. Tepuk semangat. Go! Semangat, go, go, semangat, go! Semangat, go, go, semangat, yes! Jadi kita bersyukur bahwa hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita boleh berkumpul kembali di sini ya. Nah, sebelum kita melanjutkan dengan pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan Doa. Siapa yang bisa bikin doa? Oke, Reva, silakan ke depan untuk memimpin doa. Kita semua siap diri ya untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih pada Reva yang sudah memimpin kita dalam doa. Anak-anak, apakah hari ini semua hadir? Hari ini adalah menghormati orang tua. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah memahami 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup sehingga memiliki rasa hormat terhadap orang tua serta dapat mewujudkannya melalui sikap hidup dan tindakan sehari-hari. Oke anak-anak, jadi pada pelajaran yang lalu kalian pun sudah mempelajari tentang 10 perintah Allah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan bunyi perintah keempat? Empat? Oke, silakan anak. Hormatilah ibu bapamu. Hormatilah ibu bapakmu. Betul ya? Betul. 10 perintah Allah itu dibagi menjadi 3 topik ya. Yang pertama menghormati orang tua, yang kedua menghormati hidup, dan yang ketiga menghormati hidup orang lain. Jadi kita akan membahas pada topik yang pertama, yaitu menghormati orang tua. Nah, di dalam 10 perintah Allah itu pada perintah keempat tadi sudah disebutkan bahwa hormatilah ibu bapakmu ya. Di situ Allah sendiri menegaskan bahwa kita harus menghormati orang tua. Allah sendiri menegaskan seperti itu. Kita sebagai anak ya, kita harus menghormati orang tua karena orang tua itu adalah wakil Allah atau perpanjangan tangan Allah di hidup. Jadi Allah menegaskan ya, mewajibkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Dan mereka telah mengorbankan segalanya untuk anak-anaknya.
mereka juga orang tua lah mengandung, melahirkan, membesarkan dan mendidik anak. Nah, ya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh menghormati orang tua? Ya, Saria silakan. Nak. Tidak boleh memerintah, tidak boleh marah-marah. Iya, tidak boleh mencekak, ya kan? Harus bicara sopan, ya kan? Kemudian harus membantu pekerjaan orang tua. Kemudian juga ya menghormati orang tua dan menghormati orang tua, yaitu berterima kasih. Kalian berterima kasih tidak kepada orang tua yang sudah memberikan dan mengorbankan segalanya untuk kalian? Berterima Kasih. Oke, anak-anak. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, apa fungsi peraturan di dalam kehidupan bersama? Ya, Satria silakan. Anak. Iya. Peraturan di dalam kehidupan bersama itu mengatur perilaku manusia. Yang berikut, apa peraturan yang dapat dijadikan dari dasar kehidupan bangsa Israel? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Emen silakan. Nak. 10 perintah Allah. Oke, 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah Allah itulah yang menjadi dasar kehidupan bagi bangsa Israel. Yang berikut, siapakah yang memberikan 10 perintah Allah itu kepada bangsa Israel? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Jessica silakan. Allah. Allah yang memberikan 10 perintah Allah itu kepada bangsa Israel. Mengapa Allah memberikan 10 perintah Allahnya itu? Ya, 10 perintahnya itu kepada bangsa Israel. Ya, Siska silakan jawab. Karena Allah mau menunjukkan kasih sayangnya kepada bangsa Israel. Ya, jadi Allah mau menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel. Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Nah, maka dia memberikan 10 perintahnya itu sebagai dasar yang pedoman hidup bagi bangsa Israel melalui perantaraan Nabi Musa. Oke. Yang berikut, apa pokok peraturan yang terdapat di dalam 10 perintah Allah? Siapa bisa jawab? Oke, Aca, silakan. Perintah 1-3 mengatur hubungan Allah dan manusia. Perintah 4-10 mengatur hubungan manusia dengan sesama. Baik, terima kasih Aca. Jadi isi dari peraturan yang diberikan Allah ya, yang terdapat di dalam 10 perintah Allah itu, yaitu perintah 1 sampai dengan perintah ketiga itu mengatur hubungan antara Allah dan manusia. Kemudian perintah keempat dan perintah ke-10 itu mengatur hubungan antara manusia dengan sesama. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mendengarkan kisah haru dari seorang ibu yang rela mengorbankan satu matanya untuk anak yang paling dicintai. Baik, sekarang kita akan menonton bersama. Nah anak-anak, kalian semua sudah menyaksikan kisah mengharukan dari seorang ibu yang rela mengorbankan matanya ya untuk anak yang paling dikasihi. Sudah kita tonton bersama. Sekarang ibu mau bertanya, setelah melihat dan menyaksikan kisah tadi, bagaimana perasaan kalian? Ya, Saria silakan. Harus sedih. Terharu, ya, sedih. Ada lagi? Ya, Tania silakan. Kecewa dan sakit hati. Itu perasaan yang dirasakan. Kalian tentunya merasakan seperti itu juga ya? Ya tidak? Ya. Yang berikut. Kenapa si anak merasa malu terhadap ibunya? Ya, Tania silakan. Karena ibunya punya mata satu, jadi dia merasa malu terhadap guru-guru dan teman-temannya. Berikut, mengapa si anak berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang bagus? Ya, saya. Belajar keras untuk selalu mendapatkan pimpinan beasiswa. Ya, dia selalu belajar keras untuk mendapatkan beasiswa, ya, dan juga ranking. Selain itu apa saja? Setelah dia mendapatkan ranking, selain mendapatkan ranking dan beasiswa, apa lagi? Ya, saya silakan.
Iya, dia pun ingin segera keluar dari rumah. Dia tidak mau lagi tinggal bersama ibunya. Ketika mengirim sup hangat dan ingin bertemu dengan ibunya, mengapa ibunya malah diusir, bahkan dilarang untuk datang kembali? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, Tasya? Karena anak-anaknya merasa takut. Ya, Saria, ada lagi? Dia pun merasa malu terhadap ibunya karena ibunya hanya memiliki satu mata. Yang berikut, apa isi dari surat yang ditulis oleh ibunya? Ya, Tania, silakan. Oke. Jadi dalam surat yang ditulis oleh ibunya itu, ibunya mengungkapkan bahwa dia sangat bahagia karena memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Itulah yang menjadi kebahagiaan buat ibunya, bahwa sekarang anaknya sudah bahagia, dia sudah mempunyai pekerjaan yang bagus, punya rumah yang mewah, dan punya istri dan anak-anak yang lucu. Itu yang membuat ibunya. Bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah membaca surat yang ditulis oleh ibunya? Ya, silakan. Dia merasa sedih. Apalagi? Ya, Saria, silakan. Anaknya merasa menyesal karena sampai ibunya meninggal, dia tidak takut kalau ibunya yang bermata satu itu merupakan bukti pengorbanan dia kepada ibunya. Makanya ibunya mengorbankan satu matanya itu untuk ibunya. Sampai ibunya meninggal, dia tidak tahu hal itu. Baik, anak-anak. Jadi dalam kisah yang kita lihat tadi, ya, penulis atau anak tadi, dia ingin agar kita semua tidak menyakiti hati orang tua. Dia ingin, ya, agar kita semua memperlakukan orang tua tidak seperti yang dia lakukan. Karena apa disebut bahwa dia sangat menyesal dengan apa yang dia perbuat terhadap ibu. Jadi dia, karena dia sangat menyesal, maka dia berpesan kepada kita bahwa kita harus menghormati dan menghargai seorang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak-anak. Kemudian melalui surat yang ditulis oleh ibunya itu menyatakan bahwa dia sangat bahagia karena dia sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang dikasihi. Mengapa si anak merasa malu terhadap ibunya? Ya, tadi silakan, Nak. Karena ibunya punya mata satu, jadi dia merasa malu terhadap ibunya dan teman-temannya. Berikut, mengapa si anak berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang bagus? Ya, saya. Ya, dia selalu belajar keras untuk mendapatkan beasiswa, ya, dan juga ranking. Selain itu apa saja? Setelah dia mendapatkan ranking, selain mendapatkan ranking dan beasiswa, apa lagi? Ya, saya silakan. Ya, dia pun ingin segera keluar dari rumah. Dia tidak mau lagi tinggal bersama ibunya. Ketika mengirim sup hangat dan ingin bertemu dengan ibunya, mengapa ibunya malah diusir, bahkan dilarang untuk datang kembali? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, Tasya? Karena anak-anaknya merasa takut. Ya, Saria, ada lagi? Dia pun merasa malu terhadap ibunya karena ibunya hanya memiliki satu mata. Yang berikut, apa isi dari surat yang ditulis oleh ibunya? Apa isi surat
ditulis oleh ibunya. Masih yang lain baca. Tadi ya? Apa isi surat yang ditulis oleh ibunya? Ya, Tania silakan. Ya, Tania. Apa isi surat yang ditulis oleh ibunya? Ya, Tania silakan. Oke. Jadi dalam surat yang ditulis oleh ibunya itu, ya, ibunya mengungkapkan bahwa dia sangat bahagia karena memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Itulah yang menjadi kebahagiaan buat ibunya, bahwa sekarang anaknya sudah bahagia, dia sudah mempunyai pekerjaan yang bagus, punya rumah yang mewah, dan punya istri dan anak-anak yang lucu. Itu yang membuat ibunya bahagia. Bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah dia membaca surat dari ibunya yang sangat dikasihnya? Ya, silakan sedih. Anaknya masih sedih. Masih ada tanda? Ya, Saria. Perasaan menyesal karena sampai ibunya meninggal dunia. Dia merasa menyesal karena sampai dengan ibunya meninggal dunia, dia tidak pernah sama sekali mengunjungi ibunya. Ulang ya. Bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah dia membaca surat dari ibu yang sangat mengasihi? Tasya, tadi sudah ditanya Tasya. Tasya jawab, saya kita nggak tahu sini. Saya bisa. Oke, ulang ya. Bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah membaca surat yang ditulis oleh ibunya? Ya, Tasya silakan. Dia merasa sedih. Apalagi? Ya, Saria, silakan. Anaknya merasa menyesal ya, karena sampai ibunya meninggal, dia tidak tahu kalau ibunya yang bermata satu itu merupakan bukti pengorbanan dia kepada ibunya. Kayak ibunya mengorbankan satu matanya itu untuk ibunya. Sampai ibunya meninggal dia tidak tahu hal itu. Baik anak-anak, jadi dalam kisah yang kita lihat tadi, ya, penulis atau anak tadi dia ingin agar kita semua tidak menyakiti hati orang tua. Dia ingin ya, agar kita semua memperlakukan orang tua tidak seperti yang dia lakukan. Karena apa disebut bahwa dia sangat menyesal dengan apa yang dia perbuat terhadap ibu. Jadi dia karena dia sangat menyesal, maka dia berpesan kepada kita bahwa kita harus menghormati dan menghargai seorang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anak. Kemudian melalui surat yang ditulis oleh ibunya itu menyatakan bahwa dia sangat bahagia karena dia sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang dikasih. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan membuka kitab suci Sirah pasal 3 ayat 1 sampai 16. Siapa yang bisa membaca itu semua? Oke, saya silakan membaca, yang lain bisa menyimak ya. Oke, silakan.
Telah berlaku sesuai dengan apa yang kamu berkata supaya selamat. Memang Tuhan telah memuliakan bapa pada anak-anakmu dan hati atas para anaknya ditentukannya. Barang siapa mengorbankan bapaknya memulihkan dosa, dan siapa memulihkan dirinya sebagai Tuhan yang memulihkan harta. Barang siapa menghormati bapaknya, dia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembahyang, niscaya doakanlah dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menyenangkan ibunya, serta melayani orang tuanya sebagai majikannya. Anakku, hormatilah bapamu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya berkat daripadanya turun atas dirimu. Rumah tangga anak dimakmurkan oleh berkat bapa. Jangan membanggakan nista bapamu, nista bapa bukan kehormatan bagi dirimu. Sebaliknya, kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya, dan malu anak ialah ibu nista. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya. Jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaknya kau memaafkan. Jangan menistakannya sewaktu kita masih berdaya. Serupa pemujat orang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang menirasai ibunya. Pada masa pencobaan kau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibuat sebagai pemulihan segala dosamu. Baik, terima kasih Celia yang sudah membacakan kita. Selanjutnya kita yang berikut Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Dan begitu saya baca 3 ayat saja. Hanya bisa baca ayat 1 sampai 3 ya. Aku silakan baca ya. Ya, baik anak-anak, sudah kita membaca dari dua perikop kitab suci. Yang pertama dari kitab Sirach pasal 3 ayat 1 sampai 16. Kemudian dari Efesus pasal 6 1 sampai 3. Ibu tanya, siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya. Sana, yang dimaksud dengan orang tua. Nana, sekarang kalian menulis doa atau puisi untuk kedua orang tua. Silakan menulis di kertas masing-masing. Sebentar dikumpul ya. Oke, silakan tulis. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan lagu doa seorang anak
sebagai definisi. Marilah kita mendengarkan bersama-sama dan merindukannya sebagai doa penutup. Marilah kita mendengarkan lagu ini. Oke anak-anak, sekarang kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah baik, kembali kami nama Tuhan hari ini bersama. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang semuanya.